Perkenalkan, nama saya Rezeki Partai Junjung Manurung dengan NIM channel E020018, Prodi Keuangan Daerah D4. Baik, saya akan mempresentasikan penatausahaan dan penanggung-jawaban APBN atau APBD. Pertanggungjawaban APBN dan APBD. Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 1. Sumber penerimaan pemerintah pusat pendapatan negara adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri selama tahun anggaran yang bersangkutan. Penerimaan pajak. B. Penerimaan neraca bukan pajak atau PNBP. C. Hibah. Sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari yang pertama pendapatan asli daerah, yang kedua dana pertimbangan, yang ketiga pendapatan lainnya. Adapun pembiayaan bersumber dari yang pertama sisa lebih perhitungan anggaran daerah, yang kedua penerimaan pinjam daerah, yang ketiga dana cadangan daerah, yang keempat hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. A. Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah atau PAD adalah pendapatan yang memperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bersumber dari yang pertama pajak daerah, yang kedua retribusi daerah, yang ketiga hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang keempat pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, serta untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. B. Dana pertimbangan. Dana pertimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun 2000, pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan melalui dana pertimbangan atau DP. Sebagai berikut, yang pertama, bagian daerah dan penerimaan pajak bumi dan bangunan PBB. BA. Peroleh hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Pajak penghasilan atau PPH. Perseorangan dan sumber daya alam atau SDA. A. Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi. Yang pertama, penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan pertimbangan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. B. Penerimaan negara dari biaya peroleh hak atas tanah dan bangunan dibagi dengan pertimbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. C. Penerimaan negara dari sumber daya alam, sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. Dana alokasi umum atau DAU. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk yang pertama provinsi dan yang kedua kabupaten atau kota. Yang ketiga, dana alokasi khusus DAK
Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sekian hasil presentasi saya dan saya mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.